Selamat berjumpa lagi bersama saya Walter di dalam channel Badminton Activity Santai. Apa kabar semua? How are you? Mehauma Anbrito. Oke, semua maksud itu tadi. Apa kabar? Harap-harap semua yang di luar sana, kawan-kawan dan juga pemain-pemain badminton tetap semangat, oke? Terus dan semangat Anda di dalam arena badminton. Oke. Channel hari ini saya akan sharing ataupun membagi beberapa tips. Oke, tip hari itu akan aku sharing adalah mengenai tension string racket yang sesuai untuk pemain-pemain yang di luar sini yang baru bermain badminton. Maksudnya tadi yang main badminton dalam udah 1 tahun main badminton atau 2 tahun dalam badminton, oke? Jadi aku harap melalui sharing ini dan tips ini, kamu yang di luar, teman-teman yang di luar, kawan-kawan di luar, pemain-pemain badminton yang di luar, terutama kali yang baru berjinak-jinak di dalam arena badminton. Oke, sharing kami hari itu adalah tension string yang sesuai, okay, untuk pemula ataupun pemain-pemain basic. Maksud tadi basic tu bukan pemain yang baru pegang raket hari ini dan terus pergi main di gelanggang, bukan. Maksud saya tadi, pemain-pemain basic ini adalah dikategorikan pemain yang sudah bermain dalam 1 tahun, 2 tahun, ataupun ke 3 tahun. Aku pasti ada yang di luar sana yang masih ragu-ragu, was-was, okay, mengenai tension string yang sesuai untuk seseorang ataupun pemain-pemain yang di luar sana lah, yang di luar sini. Okay, maksudnya tadi mungkin selama tu kita orang pasang string, tension string kerana terikut-ikut kawan ataupun kerana melihat pemain-pemain dunia ke, ataupun idola-idola kamu, orang yang bermain badminton, melihat dia ataupun smash yang padu, drive yang bagus, lob yang bagus, okay? Dan anda di sana juga terikut-ikut. Contoh, pemain ini menggunakan tension string yang tinggi, jadi akan memberi impact ataupun kekuatan dari segi smash. Itu adalah salah. Oke. Sekarang saya share dan bagi tips. Oke. Bagi Anda yang di luar sana yang mungkin yang udah bermain dalam 1 tahun, 2 tahun, jadi saya mengkategorikan itu di dalam basic lah, pemain-pemain yang baru main. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tentang tension yang sesuai, terlebih dulu kita memahami, mengenai raket yang kita gunakan masa bermain dan apa kegunaannya ataupun apa impactnya
semasa kita bermain. Okey. Uh, di sini raket, saya menggunakan raket Li-Ning. Okay, saya menggunakan raket Li-Ning Super Series. Okay, Super Series SS99. Okay, mari kita mengenal dulu raket. Okay, kegunaan sweet spot dia di mana, kekuatan frame dan ciri-ciri tension yang sesuai untuk kamu orang di luar. Okey, yang pertama, kita harus mengetahui, kena memahami sweet spot raket kita. Sweet spot itu adalah ruangan yang akan terkena pada shuttlecock. Maksudnya inilah shuttlecock. Okay, sweet spot. Okay. Kalau kita menggunakan tension yang rendah, low tension adalah bagi pemain-pemain badminton yang baru atau basic, yang saya masukkan tadi, yang sudah main 1 tahun, ada yang main 2 tahun, tetapi masih lagi belum dapat kepuasan dari pukulan, dari smash. Okey. Kalau kita menggunakan tension yang rendah, low tension, bagi yang baru bermain badminton, basic lah, maksud aku pemain yang basic, Kalau kita menggunakan low tension, maksudnya tension yang rendah, jadi sweet spot yang ada di raket adalah sangat besar, sangat besar. Jadi setiap shuttle yang kita pukul atau kita stroke, jadi dimanapun shuttle yang terkena pada raket kita, maupun di mana-mana di area 4 segi ini, 4 segi ini. Kalau dia low tension, that means sweet spot dia sangat besar. Jadi peluang untuk kamu orang buat pukulan sangat bagus, sebab sweet spotnya besar, walaupun kena di tepi, di tengah, di atas, di bawah. Jadi bola tu masih lagi maintain untuk kita membuat pukulan. Sweet spot, kita mengenai sweet spot. Kita akan belajar dari low tension dulu, untuk yang baru-baru basic di dalam badminton. Kami akan share kebaikan dan kekurangan low tension lah. Kalau kita tarik string racket low tension, kami akan share kebaikannya dengan kekurangannya. Yang pertama tadi, yang kepada sweet spot tadi, kawasannya besar, adalah sangat baguslah untuk kita orang yang baru belajar basic. Tension, low tension. Bagi yang di luar sini, bagi aku sendiri, aku rekomenkan bagi kamu yang baru dalam badminton, basic dalam badminton, yang baru main dalam 1 tahun, 2 tahun lah. Bagi yang baru-baru lah, belum lagi sampai 1 tahun, aku rekomen tarikan string. Kita pola string di raket, aku rekomen lah
Okay. 19 sampai 21 lbs. Maksudnya 19 sampai 21 pound. Okay. Treat, okay. Treat tali, tarikan tali, tarikan tali di raket. Okay. Sekali lagi, aku rekomenkan dari 19 sampai 21 pound lbs. Selalunya orang mau pola raket akan tanya, kamu berapa? Tarik berapa tension? Contoh, aku mau tarik 19. Okey, dia akan tarik 19. Kalau beritahu mau tarik 21, dia akan tarik 21. Okey. Dan bagi yang udah lama main, maksudnya tadi dari setahun, dah 2 tahun, 3 tahun udah main. Okey, bagi pribadi aku sendiri, aku rekomen lah, okey, kamu orang tension tali raket, okey, 20 sampai 24 lbs. Maksudnya 20 sampai 24 pound maksudnya tadi. Okey. Kenapa aku beritahu kalian atau anda di sana yang baru-baru menggunakan tension yang rendah, low tension. Okey. Low tension kebaikannya adalah power. Kamu orang akan mendapat kekuatan atau power daripada string raket itu tersebut. String raket, sebab low tension adalah stringnya lembut, stringnya low, yang punya bukan kencang, nya lembut. Jadi bila masa kamu orang membuat pukulan lob ataupun smash, ya memang bagus. Kenapa aku kata bagus? Sebab power, sebab tali yang low tension tadi, ianya membantu, okay, membantu kekuatan kita membuat pukulan. Maksud dia tadi, tidak perlu menggunakan kekuatan dari seluruh kekuatan lengan kita lah, lengan. Mungkin ada players yang baru main tetapi masih belum lagi ada kekuatan di otot-otot yang untuk menambah kekuatan di dalam membuat pukulan lah. Selalunya orang baru, kadang-kadang baru main kan, yang selalu ku tengok lah di dalam di mana-mana lah, kadang buat pukulan lob sampai di baseline, buat pukulan lob cuma jatuh di depan net. Oleh kerana faktor-faktornya satu adalah tension tali mungkin tinggi, okay, sesuai dengan kekuatan yang di ototnya lah, okay. Jadi kenapa aku beritahu harus pakai low tension? Kerana low tension string tu akan membantu kamu orang memberi spring, maksudnya dia akan memberi pantulan, okay? Pantulan dari string raket yang rendah. Jadi perlu memakai kekuatan yang lebihan dari kekuatan otot kita supaya kita mau swing kuat-kuat. Kerana string raket tadi udah membantu, okay, untuk membuat pukulan untuk sampai di baseline. Okay, tapi bukan baru pegang raket terus dapat pukulan sampai baseline. Tidak. Kita harus membiasakan dulu lengan kita dengan raket. Okay, mungkin cara pegangan salah pun faktor
shuttle si akan sampai di baseline. Okay, ya dari aku suggest low tension is more power. Okay, maksudnya dia memberi kekuatan dari segi satu pukulan dan juga daripada smash lah. Sebab aku pernah pakai tension 24. Okay, aku pernah mula-mula dulu aku pakai tension 24. Dari mula aku main badminton, aku pakai string tension 21, dan aku naik sampai 23, dan aku up lagi sampai 24. Tension 24 bagus untuk smash. Okay. Sebabnya juga dapat membantu aku memberi smash yang lebih tajam, lebih kuat, maksudnya lebih kuat. Ya, kerana sudah memakai kekuatan lengan, kekuatan otot tangan, dan dibantu dengan kekuatan string low tension tadi memberi pantulan yang kuat dalam aku membuat smash. Okey, itu kebaikan untuk low tension. Okey. Dari segi kontrol, maksudnya kontrol masa orang masa kamu mau buat netting, kamu mau buat drive, okay, kamu mau angkat. Okay, dari segi kontrol nya ada kekurangan. Low tension, dari segi low tension kontrol ada kekurangannya. Kenapa aku begitu ada kekurangannya? Okey. Satu faktornya adalah tension low. Okey, tension low. Dia seperti kalau tension low, rendah, kalau kita jatuhkan shuttle di atas string ni, dia akan seperti spring dan membuat pantulan shuttle lebih kuat. Okay, lebih kuat. Kerana string tu tadi rendah, okay, low tension, tetapi membagi pantulan yang kuat. Okay. Jadi di masa kita mau buat net, contoh kita mau main netting, ya, kita sudah kontrol kekuatan pukulan kita ke net, ya, ke net. Tetapi kerana tension ini rendah dan kekuatan springnya kuat, jadi accuracy, bola itu contoh kita mau buat net di atas net, tetapi shuttle itu akan lebih tinggi daripada yang kita mau lah. Maksud kita mau buat net nipis, mau di atas net dah. Tetapi setelah kita sorong raket, and then bola itu tinggi. Kerana apa? Sebab contoh, aku memakai kekuatan aku 10%. 10% kan kekuatan aku sorong raket. Saya sorong ke raket untuk buat netting. Tetapi setelah terkena shuttle dan string ini pantulan dia kuat, jadi kekuatan yang pada shuttle tadi bukan lagi 10%. Mungkin dia naik pergi 11%, 12%. Oleh kerana itu, shuttle tu naik. Okay? Seharusnya kita mau buat netting yang nipis, tetapi shuttle tu naik lebih tinggi. Okay? Dari segi kontrol, itu kekurangan low tension dari segi kontrol. Tetapi daripada power, yes, aku recommend is low tension, baguslah. Okay. Satu lagi adalah durability. Maksud durability adalah kekuatan tarikan ataupun string.
raket tersebut. Low tension beri power, tetapi dari segi ketahanan string, yes, durability, kekuatan string, si mudah putus. Okay, si mudah putus. Kecuali lah kalau selalu main pancung ataupun sengaja bagi putus, ataupun string racket dah lama, okay, dah expired ke apa. Dari segi durability adalah kekuatan string, ketahanan string bagus, si mudah putus. Okay, ya kebaikannya low tension untuk raket bagi yang pemain-pemain basic. Dari segi vibration, gegaran, selalunya kadang-kadang kita orang smash, kita tahan, kita dapat merasakan gegaran raket, gegar, vibration. Ya. Low tension, kita sih akan merasa gegar dari segi raket. Ya. Sebab tali itu tadi, okay, low tension nya sudah memberi power ataupun kekuatan untuk menerima shuttle lah. Jadi tidak akan ada gegaran ataupun vibration. Okay. Sekali lagi, low tension untuk yang basic, pemain-pemain yang baru, okay, beginners. Sekali lagi, saya rekomen tension yang sesuai untuk kamu orang adalah 20 sampai 24 LB, IBS, LBS pound. Okay, 20 sampai 24. Okay, tarikan string untuk kamu orang lah. Jangan terikut-ikut dengan orang lain. Contoh, okay, kawan saya nya pakai string 27 ke atas, contoh. Tapi dia sudah lama main, kira di dalam kategori intermediate. Jadi saya dalam kategori basic. Jadi saya melihat, okay, aku nangganya main, smash bagus, okay, control bagus, drive bagus, defense bagus. Dan aku yang basic itu tadi terikut-ikut. Jadi aku pun tanya tension berapa. Contoh, aku baru setahun main, nya udah berapa lama main, sudah berapa tahun sudah main kan. Jadi kita tanya berapa tension. Jadi nya aku rekomen pada dia pakai tension contoh 27 ke atas, contoh. Jadi saya yang baru main pun terikut. Jadi saya buat tarikan string racket 27. Okay, 27. Tetapi masa saya main, okay, bersama dengan kawan-kawan, smash si kuat, drive gantung, apalagi pola loop si sampai baseline, defense gantung, semua half court. Oleh sebab kenapa? Sebab aku baru main, okay, baru setahun 2 tahun main. Aku pakai lagi tension yang trip kencang, okay, high tension macam orang kawan aku tadi. Tetapi kekuatan otot lengan aku si sama dengan kekuatannya tadi, kekuatan tension untuk menampungkan tension yang tinggi tadi.
Okay, harap kalian paham maksudnya tadi. Dan saya rekomenkan bagi kamu yang baru dalam badminton, dalam kategori pemain basic, okay, ataupun beginner, selalunya beginner, yang beginner. Aku rekomen orang pola tension raket orang dalam 19-21 ataupun 20 sampai 24. Okey. Kebaikannya tadi udah saya beritahu tadi, iaitu sweet spotnya besar, okey. Walaupun shuttle kena di tepi, di bawah, bukan di tengah, di sweet spot yang betul di bunyi. Jadi masih ada kekuatan lagi, okey. Bagus untuk kita buat pukulan. Dan satu lagi adalah power dari segi smash. Okay, power memberi kekuatan. Okay. Dan juga memakai banyak tenaga kita untuk melakukan pukulan-pukulan lob, backhand, drive. Okay, sebab dibantu oleh string yang rendah tadi, low tension. Okay. Cuma kekurangannya adalah dari segi kontrol. Sebab si sama dengan apa yang kita contoh tadi, beritahu tadi, aku mau pakai 10% kekuatan aku, tetapi yang diterima di shuttle tadi, jadi kekuatan shuttle tadi, yang beri kekuatan dengan shuttle tadi 11%, 12%. Okay, jadi shuttle gantung atau apa. Dari segi kontrol lah. Ya, untuk kamu yang beginners lah. Untuk kamu biasakan dulu dengan pukulan-pukulan, teknik-teknik yang betul. Okay. Lepas nanti sudah kamu orang faham kenapa pakai low tension, dan sudah kita orang dah upgrade pergi intermediate. Okay, intermediate dia orang dah lama main dalam 3-4 tahun lah ke atas lah, maksudnya tadi. Okay, dah lama selalu main lah. Jadi baru kamu akan paham. Okay. Okay, ya tadi low tension. Okay, untuk yang beginners, yang basic lah, basic pun. Okay. Yang kedua, untuk pemain-pemain intermediate, dia macam aku mau daripada aku beginners juga, mau pada aku dalam kategori intermediate lah, sebab aku dah lama main. Okay, aku dah lama main dari sekolah, dari umur aku 11 tahun sampai sekarang lah, aku masih lagi main badminton, masih dalam kategori intermediate lah. Jadi aku rekomenkan dengan kita orang di luar sana, okay, tension string racket, okay, yang sesuai lah. Untuk kamu orang, mungkin ada yang was-was, ada yang belum paham kena pakai low tension, kena pakai high tension, apa kebaikannya, apa kekurangannya. Okay, sekarang kita pergi ke high tension. Maksudnya tadi tension tarikan string. Okay, bagi intermediate lah, aku rekomen tension lah yang sesuai adalah dari 24 sampai 28 lbs. Okay, 24 sampai 28 pound lah. Ya, rekomen aku dengan kita orang di luar sana lah. Okay, apa kebaikannya tarikan high tension? Okay, kencang lah.
kencang maksudnya tadi. Okey, kebaikan dan kekurangannya. Tadi di low tension sweet spotnya besar kan. Yang kena di situ, yang kena di mana tengah apa sweet spot, tapi masih lagi mendapat pukulan yang bagus lah. Okey, masih maintain pukulan tu orang. Tapi bagi high tension, sweet spotnya kecil. Okey, sweet spotnya di situ ya. Sweet spotnya di situ ya, sweet spotnya kecil, jangan di tengah-tengah. Okey, di tengah-tengah. Di tengah aja sweet spotnya. Sejauh dari agak. Okey. Jadi kenanya kecil, kena orang intermediate yang udah lama main merasa selesa ataupun masih lagi maintain main, sebab apabila sudah buat pukulan, jadi shuttle dia berada di kedudukan sweet spot lah, sweet spot raket dia tadi. Jadi kekuatannya adalah di tengah-tengah di spot yang kecil tu. Okey. Kalau shuttle dia tune di saya, memang pukulan kita akan padu lah maksudnya tadi. Maintain. Kita buat drive, kita buat smash, tune di sweet spot akan lebih kencang, lebih tajam maksudnya tadi. Ya, kekurangannya adalah sweet spotnya kecil. Tapi kebaikannya adalah untuk bagi yang udah lama main, cuma area aja, shuttle dia akan pukulannya akan lebih bagus lah, area yang sweet spot yang kecil ya tadi. Ya aja. Okay? Ya untuk high tension. Tapi dari segi power, nah, perbezaan low tension dengan high tension. Okey. Nya high tension bukan padahnya si bagus. Sebab orang yang udah lama main intermediate ya, jadi sudah ada kekuatan, okay, di otot-otot tangan ke otot tangan, pergelangan tangan, otot di bahu, okay, dan juga teknik-teknik yang betul sudah pakai masa bermain. Jadi semasa membuat smash, shuttle tadi terkena sweet spot yang betul. Jadi akan memberi tindakan yang bagus. Okay. Ia akan tajam, ia akan kuat, ia akan padu sebab dibantu oleh kekuatan otot dan juga teknik yang betul. Ya, faktor, ya. Faktor yang bagus untuk pemain-pemain intermediate dengan tension yang kencang, maksudnya grip lah, high tension maksudnya tadi, high tension. Bagi yang beginners, bukan aku galakkan, sebab kalau kamu orang yang beginners pakai tension yang tinggi, kau pun otot kelak akan merasa sakit, okay? Sebab kau menggunakan kekuatan kau untuk memberi tenaga kepada tension pukulan kau tadi. Sebab tensionnya tinggi, jadi pantulannya ada kurang. Nya si membantu untuk seperti low tension tadi, nya macam springnya bagi spring lah, extra power lah semasa membuat pukulan. High tension sih, nya harus pakai kekuatan daripada kekuatan tangan kita tadi. Okay? Bagi yang intermediate, kalau bagi yang beginners memang susah lah. Okay? Macam mana pun kau mau buat pukulan
yang kau mau buat smash kunci kuat, kau mau buat lob pun gantung dan tidak sampai di baseline. Sebab kekuatan otot kau tadi belum lagi dapat menampung kekuatan kau untuk membuat pukulan menggunakan tension yang tinggi atau high tension. Dari segi kontrol, dari segi kontrol, high tension adalah baik, sangat bagus. Orang smash, jadi kita punya kekuatan dari lengan kita. Kita mau push, kita mau simpan bola mau di mana, ataupun mau drive, ataupun kita mau angkat. Dari segi kontrol, kamu simpannya di mana, di tempat-tempat yang kamu mau simpan, jadi kamu dapat kontrol. Kamu bagi slow, dia dapat bagi slow. Kamu mau bagi kuat, dan dia tolak, dan dengan kekuatan tadi bola itu akan sampai di tempat yang ditujukan. Kontrolnya yes, aku rekomen high tension. Dari kontrol faktornya adalah bagus. Dari segi durability, ketahanan string racket, low tension si mudah putus, si cepat putus. Tapi high tension potensial cepat putus, yes, memang ada. Sudahlah high, kencang lagi, terit lagi, dicampurkan dengan kekuatan lengan kau tadi, kau buat smash, kau buat pukulan. Apalagi yang suka main chop, main chop, main pancong kata orang lah, main chop, pukulan chop, ya mudah lagi cepat membuat string racket putus. Dalam kitanya juga faktornya boleh putus adalah kadang string terkena di sweet spot lah, selalunya akan putus, akan kena di sweet spot di atas tu selalunya, di tepi-tepi tu, selalunya lah akan memudahkannya putus. Ya aja kekurangannya high tension, durability, semakin tinggi tension, semakin tinggi juga potensial stringnya akan putus. Kecuali kita pakai string yang murah ataupun yang sudah quality lah, yang memang cepat putus. Sebab saya pernah main, saya membawa 4 raket, bermain dengan kawan-kawan. Di dalam berapa jam saya main, 4 raket saya putus, karena saya menggunakan tension yang terit lah, guna tension yang terit, yang high tension. Jadi bagi yang intermediate itu juga kena punya kekurangan daripada faktor-faktor tali tensionnya mudah putus lah, yang pun durability. Tapi dari segi vibrationnya, kau akan dapat merasakan gegaran, gegar. Masa kau orang smash, kau angkat, kau tahan, kau akan dapat merasa gegaran, vibration. Ya adalah kekurangannya. Tetapi bagi orang udah lama main badminton,
Gegarannya si akan si akan ambil peduli tentang gegarannya. Yalah. Okay, yang penting bola atau shuttle yang terima dapat hantar ataupun balas, okay, dengan pihak lawan. Di sini yang mau tujukan shuttle pukulannya tadi lah. Dua tips atau sharing aku tadi, low tension dengan high tension lah. Jadi bagi yang beginners, saya syorkan, aku rekomenkan orang ikat string lah, tarikan string orang bagi yang beginners dalam 19 sampai 21, yang baru-baru lah, yang belum lagi sampai setahun ataupun baru berapa bulan main, 19 sampai 21. Dan bagi yang udah lama main kan, maksudnya tadi dah setahun 2 tahun dah main, aku rekomen pakai tarikan tension 20 sampai 24. Kamu akan rasa sendirilah, kamu akan perbezaan cara pukulan orang, cara kamu orang pun sendirilah, sendiri dapat merasakan feel-nya nanti. Bagi yang intermediate yang macam kamu, aku dan kami orang, saya sendiri pun tarikan tension raket saya adalah 27. Kenapa saya cakap 27? Sebab dia adalah di tengah-tengah untuk kami orang intermediate lah. Kalau terlampau tinggi, kalau contoh, kalau saya pakai tension tinggi, contoh di 29-30 lbs, seperti papan, maksudnya tadi seperti bat pingpong. Jadi kekuatan untuk kita membalas atau membuat pukulan memang bagus, memang nyaman lah, tapi akan menggunakan banyak tenaga lah. Masa kita mau buat smash, kalau kau buat smash kencang baru akan mendapat impact yang bagus. Jadi kau mau buat drive, kau mau angkat, kau kena pakai kekuatan, kau lagi mau angkat supaya akan sampai ke level yang kita mau tadi di level yang kita mau tadi Jadi aku rekomenkan bagi yang pemain-pemain di luar, kawan-kawan di luar sini, baik yang baru beginner ataupun yang yang intermediate, aku sih boleh cakap lagi lah. Yang maksud aku tadi, aku rekomen untuk membagi tips share dengan kita orang yang beginner lah. Okey, satu lagi. Mungkin kita orang ada pergi ke kedai-kedai membuat string racket. Ada kedai akan menggunakan mesin untuk pola string racket. Mesin ada yang menggunakan digital, ada yang menggunakan manual. Mungkin ada yang pernah kita dengar, si A nya tarik string racketnya pakai mesin digital, contoh 25 pound ataupun 25 lbs. Tapi sekali aku pakai raketnya merasa nyaman, selesa. Tapi bila di CD antar raketnya ke kedai buat string racket tapi menggunakan mesin manual, tarikan 25. Kenapa pukulanku ada lain ataupun ada rasa sesat? Terus teranglah aku beritahu, mesin manual dengan mesin digital.
adalah sama. Kecuali mesinnya si sudah melebihi 3 atau 4 tahun ke atas, ataupun si dikalibrate. Okey, si dikalibrate, jadi mungkin tarikannya ada kurang sikit daripada digital. Okey, yang manual pun lah. Jangan pada bagi tahu mesin digital dengan mesin manual ni sama tarikan. Sama. Kalau pakai digital tarik 25 pun sama akan tarik pakai mesin manual pun 25. Kecuali tadi aku katakan mesin yang manual si dikalibrate ataupun udah lebih dari 3 tahun ke atas. Jadi nyampun accuracy nya tarik mungkin dah lari lah. Ingat dah. Sebelum kita akhiri sharing talk, bagi yang beginner, mungkin kamu orang ada bertanya-tanya lah, apa string yang bagus, apa string racket yang sesuai untuk pakai kamu orang lah. Banyak string-string yang bagus sekarang tu lah, yang ada keluaran-keluaran baru. Tapi bagi aku sendiri, pribadi aku sendiri, aku akan pakai string Yonex BG66 Ultimax, ataupun aku akan pakai lining, string lining nombor 1. 2 string aja yang aku selalu pakai lah. Contoh lining aku tu, aku pakai lining, tali lining nombor 1, lining Bosch nombor 1. Tarikan string tu adalah 27 lbs yang aku pakai lah sekarang tu. Jadi bagi kamu yang di luar, sekali lagi terima kasih sebab menonton video tu, dan harapan aku tu orang di luar sini, apa yang aku sharing, apa yang aku bagi dengan orang tips-tips tension racket tu tadi, harap dapat membantu tu orang lah, bagi yang beginner sah. Jangan lupa terus menyokong channel aku. Kalau bagi yang baru melihat channel tu, boleh cari dalam YouTube channel badminton aktiviti santai. Jangan lupa tekan like, tekan like. Kalau ada soalan-soalan orang yang kurang pasti, yang bagi beginners, boleh komen, dan aku akan usahakan untuk reply komen-komen orang lah. Jangan lupa tekan subscribe, subscribe di YouTube, untuk menyokong channel tu lah. Dan aku sih akan berhenti di situ, dan aku tidak akan berhenti di sini. Dan next video pula ada banyak lagi sharing-sharing pasal badminton yang akan aku share kepada kita orang yang luar. Terutama kali kepada pemain-pemain bisnes. Sebab aku mau tolong orang, beri semangat kamu orang, supaya kamu orang belajar mendapat pengetahuan daripada video tok lah, video yang aku pola. Dan harapan aku supaya orang akan maju ataupun akan naik level, cara permainan kamu, cara game kamu orang akan berubah menjadi lebih baik. Alright, guys. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang di luar sana, bagi kawan-kawan
Okay, yang pemain-pemain dan juga penonton-penonton yang baru bersama channel aku. Okay, terima kasih. Okay, terus semangat. Okay guys. Okay, sampai di situ dulu. Jumpa lagi.